Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Di kesempatan kali ini akan membawakan sebuah diskusi yang tentang penafsiran dan hermeneutika hukum. Tentunya aku nggak sendiri nih, ada narasumber kita yang pakem di bidang ini. Oke, Kak Ardi Mahmuda dari Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah. Silakan Kak perkenalkan diri. Sebelumnya terima kasih Pak kita yang sudah memberikan waktunya. Perkenalkan, nama saya Ardi Mahmuda Rahab. Saya orang Sumatera, kuliah di Malang. Alhamdulillah pada tahun ini baru selesai mengambil pendidikan 101 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi mungkin kita lebih santai aja karena nggak beda jauh nih, jangan kelihatan jaraknya tua sama muda. Ya, sarjana muda. Jadi sebelumnya apa sih hermeneutika hukum? Kalau boleh berpendapat nih, hermeneutika hukum itu adalah ajaran filsafat mengenai hal, mengerti, memahami sesuatu atau sebuah metode interpretasi terhadap teks, di mana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualitas. Nah, fungsi daripada hermeneutika hukum ini menurut Robinson adalah memperjelas sesuatu yang tidak jelas. Di sini kita akan mencoba itu ya Kak, berdiskusi secara menyeluruh. Tapi lebih dititik beratkan kepada pengertian ruang lingkup dan contoh. Jadi pengertian ruang lingkup dan contoh dari hermeneutika atau penafsiran itu sendiri. Iya. Mungkin Kakak bisa lebih menjelaskan nih karena udah lulus. Ya, jadi sebelumnya terima kasih. Kalau kita berbicara mengenai tentang penafsiran atau hermeneutika, izinkan saya juga dulu menarik sedikit ke belakang. Bahwasanya kalau kita bicara tentang penafsiran atau hermeneutika dalam aspek peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita di Indonesia, kita dapat melihat bahwasanya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 kalau saya tidak salah, dalam pasal 10 mengatakan bahwasanya hakim itu tidak boleh menolak suatu perkara yang dihadapkan ke dalam dirinya atau dihadapkan secara kelembagaan di dalam diri hakim. Jadi dari situ dapat diketahui bahwasanya dapat terjadi beberapa permasalahan hukum yang timbul atau yang dihadapkan kepada hakim, namun tidak memiliki peraturan-peraturan yang ada di belakangnya. Maka daripada itu dapatlah dikategorikan atau diklasifikasikan bahwasanya akan terjadinya penemuan hukum atau bahasa hukum itu adalah ref finding. Kalau anak-anak hukum itu sering bilang adanya ref finding ketika suatu perkara itu diadili tapi nggak memiliki peraturan hukum di belakangnya, begitu. Ada istilah ref finding. Namun ketika kita lebih konkret lagi bicara tentang hermeneutika, maka itu adalah benih atau telur sehingga hermeneutika atau penafsiran itu menjadi suatu keilmuan yang sering didiskusikan bagi para ahli-ahli hukum di dalamnya. Jadi ketika dalam nomor 10 itu dijadikan perdebatan, ada namanya itu dalam hal aspek penemuan hukum jatuhnya atau ref finding tadi. Dalam penemuan hukum itu sebenarnya terbagi ke dalam dua hal. Jadi yang pertama itu adalah penafsiran dan yang kedua adalah penemuan kalau saya tidak salah, atau bahasanya lain adalah konstruksi hukum yang baru. Jadi bagi diskusi kita kali ini tentang hermeneutika atau penafsiran itu ke dalam aspek penemuan hukum yang pertama di penafsiran. Jadi sebenarnya terus letaknya hermeneutika itu dari mana? Kalau menurut pemandangan saya atau menurut sudut pandang saya supaya ada sedangkan pemahaman saya, hermeneutika itu terletak kepada metodologinya. Metodologi apa? Metodologi penafsiran hukumnya. Jadi bicara soal metodologi itu kan bicara soal metode, bicara soal cara. Jadi bukan hanya hermeneutika saja yang merupakan tata cara dalam penafsiran hukum. Ada penafsiran melalui sistemik, ada lagi penafsiran melalui perbandingan hukum atau melalui penafsiran secara holistik. Itu banyak penafsiran itu. Namun dapat dikategorikan bahwasanya hermeneutika itu adalah merupakan metodologi dalam aspek penafsiran hukum, yang dimana tetap saja titik utamanya adalah merupakan representasi atau perdebatan secara dialektis hal-hal yang sifatnya masih abu-abu. Tadi dan nanti yang bakal menjadi penemuan baru atau penemuan hukum atau refinement bahasanya. Jadi yang kayak tadi Rifa bilang kan adanya tekstual, ada konteks sama kontekstualisme.
Begitu lah kurang lebih. Jadi jatuhnya di bakal ke sana kurang lebih. Begitu kurang lebih. Sedikit kita berbicara tentang bagaimana hermeneutika itu secara definitif kurang lebih. Kalau ruang lingkupnya Pak? Oh, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal ruang lingkup itu, sebenarnya definisi itu juga sebagai bagian kecil dari ruang lingkup. Namun ruang lingkup itu banyak lagi aspek-aspek di dalamnya. Jadi ada bicara soal lingkup itu bicara sebenarnya kalau dalam aspek keilmuan atau suatu bidang keilmuan yang tidak didiskusikan. Ruang lingkup itu pasti pertama dari definitif, yang kedua bicara soal dari sejarah, dan yang ketiga bicara soal dari bagaimana pandangan-pandangan ahli-ahli yang lain. Sehingga dari sejarah itu ditarik kepada kondisi dewasa saat ini atau kondisi kontemporer saat ini. Jadi dapat diketahui secara bersama, secara definitif tadi sudah sedikit kita bahas tentang bahasa hermeneutika, dan secara sejarah atau historikal, hermeneutika itu berasal dari bahasa Yunani kalau saya tidak salah, yang berkata Hermenein kalau nggak salah, yang dalamnya itu ada juga bahasa itu Hermes, di mana Hermes itu dapat dianalogikan atau dapat diartikan sebagai waris nabi atau seperti nabi lah, karena dapat dikatakan bahwasanya Hermes itu adalah orang yang berhak untuk menafsirkan ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh para dewa sebelumnya untuk disampaikan kepada umatnya atau disampaikan kepada orang-orang lain yang keyakinan sama mereka. Maka kaki tangan dapat jadi boleh bilang orang terpercayanya dewa-dewa lah boleh bilang begitu. Jadi untuk bisa menjelaskan lebih konkret apa kitab-kitab yang disampaikan oleh para dewa-dewa mereka. Jadi sederhananya adalah secara historikal hermeneutika itu berasal dari bahasa Yunani dan dapat dikategorikan sebagai bahasa-bahasa Tuhan yang disampaikan melalui argumentatif atau argumentasi bagi para ahli-ahli dalamnya untuk disampaikan kepada semua orang. Sehingga apa? Sehingga bahasa-bahasa ketuhanan yang cenderung bersifat itu sulit untuk dipahami secara sederhana dapat dipahami oleh masyarakat luas secara sederhana. Jadi itulah bicara soal bagaimana tafsir lah kalau boleh dibilang dalam bahasa perspektif Islamnya, tafsir Al-Quran, tafsir hadis. Bicara soal bagaimana penafsiran. Namun dalam hal ini kita lebih menitik beratkan kepada penafsiran hukum di dalamnya. Jadi kurang lebih begitu bicara soal historikal dari hermeneutika itu sendiri. Namun kembali lagi yang pengen saya tegaskan adalah kalau kita berbicara soal perbandingan atau bicara soal bagaimana penafsiran hukum itu metodologinya tidak hanya hermeneutika, namun salah satu spirit atau giroh atau semangat juang yang terkandung dalam hermeneutika ini adalah untuk melepaskan belenggu atau melepaskan terpenjaranya pemikiran secara dialektis bagi para ahli hukum terdahulu yang mereka cukup saklek terhadap mazhab keilmuan mereka. Mazhab positivistik, mazhab hukum alam, mazhab yang lain, yang dimana mereka cenderung mendiskreditkan atau menyalahkan mazhab lain, dan mereka mendewakan dan mengagung-agungkan dengan sangat tinggi mazhab mereka. Jadi hermeneutika itu sebagai jalan tengah atau benang merah dalam permasalahan perdebatan secara dialektis itu, sehingga dapat dikategorikan bahwasanya ketika kita kalau saya boleh sedikit menggambarkan, ada dua anak yang sedang berhadapan dan di depan mereka itu ada angka yang dimana satu anak itu bisa melihat angka 6, namun di anak yang lain dia pasti melihat angka yang berbeda di dalamnya, jadi angka 9. Jadi itulah salah satu contoh simpel bagaimana hermeneutika hukum itu menyampaikan benang merahnya atau menyampaikan tindakan solutifnya kepada perdebatan secara keilmuan di dalamnya. Maka daripada itu yang kita sampaikan adalah hermeneutika itu hadir untuk bagaimana peraturan perundang-undangan yang sifatnya tekstual dan kontekstual dan begitu juga norma-norma hukum yang ada, baik norma kemasyarakatan dan norma hukum, itu tidak hanya dipandang dalam satu sudut pandang saja. Tidak hanya banyak sudut pandang, banyak perspektif yang sebenarnya harus kita lihat. Sehingga apa? Sehingga kita dalam menghasilkan suatu argumentasi, sehingga para hakim menghasilkan suatu keputusan dalam ranah peradilannya tidak hanya cenderung bersifatnya subjektif, karena tapi objektif. Karena apa? Karena mereka sudah melihat dari beberapa aspek sudut pandang nih, dan di situ adalah unsur hermeneutika di dalamnya. Begitulah kurang lebih bicara soal tujuan atau spirit dari hermeneutika itu sendiri begitu. Itu mungkin dari ruang lingkupnya mungkin bisa sedikit saya jelaskan. Contoh nih, kan tadi pengertian udah sekarang beri contoh dulu. Oke. Daripada hermeneutika. Jadi bahasa kan mungkin anak-anak hukum nih jangan tahu teori tok begitu. Jangan teori doang.
ini kan belum ada penonton. Jadi harus ada contohnya nih. Jadi ketika kita tahu teori, kita paham konsep, kita paham pandangan-pandangan, tapi kita tahu menarik itu semua kepada ranahnya yang bersifat nyata. Fakta nyatanya itu bagaimana, ranah praktisnya bagaimana. Jadi contoh ketika bicara soal penafsiran hukum itu, penafsiran itu tidak hanya terletak kepada penafsiran hukum dalam aspek peraturan perundang-undangan atau dalam undang-undang. Tidak sependek itu. Jadi kalau kita bicara soal penafsiran hukum itu dalam aspek undang-undang misalkan, ini cenderung banyak terletak pada diri hakim sebenarnya. Hakim itu kan tadi kita tarik di awal dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, kan begitu toh. Jadi kalau bicara soal penafsiran dalam aspek hukum itu banyak di Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan yang ada di bawahnya itu seringkali melakukan penafsiran hukum di dalamnya. Dengan catatan penafsiran hukum dilakukan ketika hakim itu memiliki pandangan atau pendapat kasus yang dihadapkan kepada diri itu tidak memiliki peraturan yang ada sebelumnya, atau fakta hukum yang terjadi itu berbeda. Jadi dalam hal ini hakim itu berhak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum atau fact finding bahasanya. Jadi sebenarnya refining itu hal-hal yang cenderung bersifatnya filsafat sebenarnya kalau menurut saya. Jadi banyak sekali undang-undang, contoh misalkan kita tahu secara bersama bahwasanya kita punya Pancasila sebagai ideologi lah banyak. Saya nggak memperdebatkan tentang Pancasila itu ideologi atau apa begitu. Kita nggak memperdebatkan lagi ya. Jadi Pancasila dan konstitusi itu merupakan suatu hukum tertinggi di Indonesia. Namun dalam beberapa tahun lalu, di tahun 2020, ada RUU-nya, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Setelah saya cross check lagi tadi, haluan ideologi Pancasila yang ingin dikeluarkan oleh lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPR untuk bagaimana menjelaskan lebih dalam hal-hal yang terkandung dalam konstitusi, hal-hal yang terkandung dalam Pancasila itu diatur atau dijelaskan lebih dalam bentuk undang-undang. Namun beberapa ahli, beberapa pakar-pakar hukum yang ada di Indonesia mengatakan bahwasanya RUU ini tidak memiliki ketersesuaian dengan hal-hal yang tersesuaian dengan sifatnya substantif dalam konstitusi. Jadi ketika konstitusi atau UUD 45 dan Pancasila itu ditafsirkan dalam bentuk undang-undang, maka seolah-olah undang-undang ini kedudukannya itu lebih tinggi atau bahkan sama atau bahkan bisa lebih tinggi daripada Pancasila dan undang-undang itu sendiri. Maka itu adalah salah satu bukti contoh konkret penafsiran hukum itu tidak saklek. Karena kalau misalkan kita dapat ketahui, apakah DPR itu tidak memiliki pakar hukum di dalamnya? Apakah DPR itu tidak orang-orang dalam itu nggak paham hukum? Tadi kita nggak bicara soal bagaimana soal aktivis ya. Kalau aktivis pasti pernah bilang DPR itu nggak paham hukum, tapi kita nggak ke sana. Tapi dalam ranah praktisnya mereka pasti sudah paham ke sana. Namun dengan beberapa perdebatan secara dialogis, DPR itu jadinya menghentikan RUU HIP itu, RUU Haluan Ideologi Pancasila. Contoh konkret lain dalam bentuk undang-undang banyak sekali sebenarnya undang-undang itu yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Contoh, jadi kan mungkin ini sedikit saya jelaskan kepada mata kuliah, mungkin agak nanti di semester depan dapat. Jadi MK itu dapat membatalkan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Karena di dalam konstitusi, dalam UUD 45, dalam pasal 24 diatur bahwasanya ada 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kewenangan MK itu yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, atau bahasa kerennya anak hukum bilang judicial review. Yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga adalah pembubaran partai politik, dan yang keempat adalah memutus sengketa pilpres atau pemilu. Dan yang dalam pasal 2 adalah bicara soal impeachment atau pemakzulan presiden dan wakil presiden. Jadi yang poin pertama ini adalah MK itu sudah banyak. Dari pertama kali MK lahir setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar, sudah banyak sekali produk-produk hukum dalam undang-undang yang dibatalkan pasalnya, yang dibatalkan satu undang-undang itu karena bertentangan dengan konstitusi. Begitu. Karena apa? Karena itu tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu menafsirkan bahwasanya pasal yang terkandung dalam undang-undang itu tidak memiliki ketersesuaian atau nggak sesuai dengan undang-undang dasar. Jadi contoh misalkan
ada dalam undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak atau bahasa dalam sistem peradilan pidana itu diatur bahwasanya jaksa itu bisa dipidana, hakim itu bisa dipidana, tapi setelah diuji di MK pasal itu dibatalkan. Nah, karena apa? Karena menurut dalam undang-undang sistem peradilan pidana itu hakim sama jaksa dan penyidik itu ketika hakim anak dan jaksa anak itu ketika mau dipidana ada prosedur lainnya. Ada namanya etika profesi, ada namanya etika pekerjaan yang dimana itu merupakan klasifikasi yang harus didahului. Jadi dapat dikategorikan bahwasanya dalam pasal yang terkait itu bahwasanya jaksa anak dan hakim anak itu dapat dipidana itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Contoh lain itu kita bisa lihat bahwasanya ketika terjadi pemilu itu pasti undang-undang pemilu itu banyak sekali perubahan. Undang-undang pemilu itu terakhir undang-undang nomor 7 tahun 2017. Tapi itu setelah sekian kali beberapa perubahan, setiap ada DPR baru berubah, setiap ada DPR baru berubah. Karena apa? Karena ini berbicara tentang bagaimana penafsiran. Penafsiran yang baik seperti apa sebenarnya harus kita lakukan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah dalam aspek penafsiran tidak ada kebenaran yang mutlak. Tidak ada kebenaran bahwasanya penafsiran ini pasti benar. Penafsiran ini pasti absolut, pasti milik sekali dan tidak. Karena kalau kita tarik ke belakang sebenarnya apakah keilmuan humaniora itu memiliki kebenaran yang mutlak atau hukum itu adalah kebenaran yang mutlak? Kan tidak. Karena hal-hal yang bersifatnya sosial itu tidak ada kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang absolut atau kebenaran yang pasti dalamnya. Karena benar menurut kamu belum tentu benar menurut dia belum tentu menurut. Jadi hal itu bicara soal dari bagaimana interpretasi yang kita lakukan. Contoh lain bicara soal tadi karena kita udah bicara soal DPR. Banyak soal contoh konkret ini adalah orang-orang atau mahasiswa yang baru pertama kali kuliah atau di semester awal kuliah hukum itu sering disinggung nih, disentil sama orang-orang politik. Kamu kan anak hukum nih, aku anak politik. Menurut kamu mana yang lebih tinggi, hukum atau politik, katanya begitu. Itu karena saya tidak dulu merasakan hal yang demikian begitu. Jadi awalnya orang yang diskusi sama saya ini menggambarkan cukup sederhana. DPR itu orang-orang politik kan, karena orang-orang partai di sana. Tapi DPR kan membuat undang-undang. Berarti kan seolah-olah DPR itu atau politik itu lebih tinggi daripada undang-undang. Nah, jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu tergantung bagaimana interpretasi. Benar dalam soal itu bahwasanya undang-undang itu dibuat oleh DPR. Undang-undang itu dibuat oleh DPR. Maka hukum itu lebih rendah daripada politik dalam hal itu. Tapi ketika dibalik argumentasinya, DPR itu kan bisa ada dari mana? DPR itu ada kan dari konstitusi. Konstitusi apa kalau bukan hukum? Kalau misalkan konstitusi nggak mengatur ada DPR, ada nggak DPR? Nggak ada. Jadi kan bisa dikotor toh. Jadi hal-hal seperti itu tergantung dari bagaimana perspektif kita melihat permasalahan itu. Jadi kalau dalam bahasa maksud MD itu adalah antara politik dengan hukum itu sama-sama saling interdeterminan satu dengan yang lainnya. Interdeterminan itu apa? Interdeterminan itu adalah sama-sama saling berkaitan satu dengan yang lain. Hukum berkaitan dengan politik berkaitan dengan hukum, begitu. Jadi intinya adalah perdebatan mengenai politik dan hukum itu ada semangat pembahasan kita hermeneutika di dalamnya. Jadi hermeneutika itu kan kita nggak boleh kaku nih melihat satu pandangan, nggak boleh. Sama juga penafsiran kan begitu toh. Jadi kurang lebih begitu, bicara soal bagaimana definitifnya atau pengertiannya, bicara soal bagaimana ruang hukum, dan bicara soal contoh konkret. Mungkin di akhir yang bisa saya sampaikan adalah dalam aspek keilmuan. Keilmuan itu pasti bakal berkembang sesuai dengan kondisi zaman yang ada. Harus bersifat dinamis, tidak statis dia. Karena apa? Karena mungkin saja argumentasi yang kita diskusikan, pembahasan yang kita dialektikakan pada pertemuan kali ini pada beberapa tahun yang akan datang akan dipatahkan. Dan itu seninya begitu. Dan itu serunya begitu. Ketika kita melakukan argumentasi, mungkin saja pandangan kita ini dipatahkan dengan penemuan-penemuan atau penelitian-penelitian yang dilakukan di masa yang akan datang. Teorinya bisa itu loh Pak, teori bisa diperbaiki, dipatahkan dengan teori baru. Apalagi kita ini. Yang penting pada hakikatnya adalah
tetap kepada proses yang kita lakukan. Jangan terus merasa jumawa, jangan terus merasa aku tidak paham, aku lebih pintar, kau tuh lebih nggak pintar, kau tuh di bawahku. Jadi begitu tidak, karena mungkin saja dalam beberapa hal yang lebih pintar daripada kita. Ya, jangan terlalu mawas diri lah. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Ya, ada lagi yang mungkin bisa kita diskusikan. Itu sih Kak, mungkin ada pesan-pesannya nih buat teman-teman. Ya, kebetulan karena saya mungkin sudah berhak ya untuk memberikan pesan begitu. Jangan atau nasihat, tapi cenderung kepada pesan aja lah antara si kakak dengan si adik, karena kita satu rumpun, kita sama-sama satu wadah, kita di wadah fakultas hukum, kita proses belajar kita juga sama-sama. Saya mau menyampaikan satu, jangan pernah mudah puas dengan apa yang kita dapatkan. Karena kalau menurut saya pribadi, dari semester 1 sampai semester 7 saya kuliah itu tingkat keilmuan saya itu berjenjang. Jadi ketidaktahuan kita di semester 1 mungkin kita dapatkan di semester yang akan datang. Ketidaktahuan kita di semester yang 3 misalkan, itu diketemukan di semester yang akan datang. Kuncinya apa? Kuncinya jangan pernah putus untuk mau mencari tahu. Kalau bahasa kalian itu adalah meningkatkan rasa kuriositas, rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi terus saja belajar. Belajar itu nggak harus baca buku. Belajar itu nggak harus dengerin orang-orang presentasi, enggak. Dan diskusi-diskusi seperti ini itu juga bagian dari salah satu meningkatkan kadar keilmuan yang kita miliki. Jadi biar bisa lulus 3,5 tahun, karena kalau ngopi boleh, kalau mau pacaran boleh, kalau mau main boleh, tapi kuliah jangan lupa. Begitu. Jadi semua itu tuntas tepat pada waktunya. Kuliah ada prioritas. Kuliah adalah prioritas. Oke, jadi teman-teman kita tadi udah panjang banget nih Kak ngomongnya. Jadi kesimpulannya